Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Baik, untuk pertemuan pada siang hari ini di hari yang sangat cerah ini, dimohon anak-anak semua siapkan buku tulis kalian ya. Kalian bisa mencatat terlebih dahulu materi yang Bapak jelaskan. Selanjutnya pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai alat ukur mekanik presisi, yaitu mikrometer skrup. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya Bapak telah menjelaskan mengenai jangka sorong. Nah, Bapak harap semoga anak-anak semua pada pertemuan kemarin sudah memahami mengenai apa itu jangka sorong. Nah, untuk pertemuan kali ini membahas mengenai mikrometer. Nah, tujuannya supaya nanti anak-anak semua selama di bengkel apabila mengukur menggunakan mikrometer skrup, anak-anak semua sudah paham bagaimana cara membacanya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu mengenai pengertian mikrometer skrup. Nah, di mana mikrometer skrup itu atau biasa disebut dengan mikrometer screw gauge merupakan alat yang dipakai untuk mengukur besaran panjang yang terdiri dari poros tetap. Nah, di mana poros tetap ini berfungsi sebagai skala utama dan ada juga poros putar yang berfungsi sebagai poros nonius atau skala nonius. Nah, untuk tingkat ketelitian dari mikrometer skrup itu mencapai 0,01 mm. Fungsi dari mikrometer skrup di sini yang pertama itu untuk mengukur ketebalan suatu benda kerja. Yang kedua, untuk mengukur diameter luar dari suatu benda kerja. Dan yang ketiga, untuk mengukur garis tengah dari lubang pada suatu benda kerja. Dan yang terakhir itu untuk mengukur ketebalan suatu benda kerja. Selanjutnya untuk spesifikasi atau jangkauan dari mikrometer, di mana mikrometer itu memiliki spesifikasi sendiri-sendiri, di mana mikrometer di sini memiliki 5 spesifikasi. Maksud spesifikasi di sini, setiap mikrometer itu memiliki ukurannya masing-masing. Nah, jadi seandainya kalian mau ukur benda ini, dikira-kira benda ini ukurannya kira-kiranya itu sekitar 10. Nah, berarti kamu bisa menggunakan spesifikasi jangka sorong antara 0 sampai 25. Nah, seperti pada gambar. Nah, apabila ukurannya 60, kalian bisa menggunakan mikrometer dengan ukuran antara 50 sampai 75. Nah, jadi spesifikasi ini tergantung bendanya ukurannya berapa gitu. Nah, spesifikasinya itu ada 0, sampai 25 mm, ada juga yang 25 sampai 50 mm, dan sampai yang paling besar itu ada 100 sampai 125 mm. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis mikrometer skrup, yang pertama itu ada jenis-jenis berdasarkan skala. Nah, untuk skalanya di sini ada 2, yaitu mikrometer skrup manual dan digital. Nah, manual itu yang ada di sebelah kiri atas, dan yang digital itu yang sebelah kanan atas. Nah, untuk digital, seandainya kalian mengukur sebuah lubang, nah nanti langsung kelihatan hasilnya. Oh, ini hasilnya sekian. Oh, ini hasilnya sekian. Nah, kalau untuk yang manual, kalian harus mengukur secara manual gitu. Selanjutnya untuk jenis mikrometer skrup berdasarkan fungsinya itu ada mikrometer luar, itu yang sebelah kiri bawah, ada mikrometer dalam, itu yang tengah, dan yang ketiga ada yang kedalaman, yaitu yang paling ujung. Nah, untuk fungsi-fungsinya itu berdasarkan mikrometer tersebut. Kalian bisa juga nanti membaca di bahan ajar yang Bapak kirim nanti. Selanjutnya untuk bagian-bagian mikrometer skrup. Nah, untuk bagian-bagian mikrometer skrup itu ada frame. Nah, itu frame itu yang membentuk huruf U atau huruf C.
Nah, selanjutnya ada anvil. Anvil itu poros tetap. Nah, yang bagian ujung poros tetap. Nah, selanjutnya ada spindle. Itu poros yang bergerak, yang bisa bergerak. Nah, poros spindle itu nanti untuk mengunci. Itu yang bergerak, maju, mundur gitu. Selanjutnya ada lock nut atau pengunci ya. Pengunci ini fungsinya itu mengunci supaya nanti poros geraknya itu apabila udah pas sesuai benda, nanti kalian kunci supaya tidak bergeser seperti itu. Nah, ada sleeve atau skala utama. Nah, skala utama itu ukurannya 1, 2, 3, 4, 5 dalam satuan mili. Nah, kalau thimble itu skala putar, itu nanti kalian memutar. Nah, kalian memutar thimble nanti poros geraknya nanti maju. Nah, nanti kalau udah pas sesuai benda kerja, nanti thimble-nya akan mengunci sesuai ukurannya. Selanjutnya ada rack knob, yaitu rack knob itu untuk mengunci antara poros spindle dengan poros tetap. Selanjutnya untuk prosedur perawatan micrometer skrup, yang pertama itu simpan di tempat khusus. Nah, micrometer skrup ini harus disimpan di tempat yang khusus, seperti ditempatkan di wadahnya. Kan biasanya micrometer skrup itu memiliki wadahnya. Nah, kalian tempatkan di tempat tersebut dan tidak boleh ditumpuk supaya tidak terjadi kerusakan pada micrometer skrup. Selanjutnya yang kedua, periksa kondisi alat secara rutin dan teratur. Nah, sebelum dan sesudah digunakan selalu posisikan titik nol atau mengkalibrasi. Nah, nanti ada di nomor 4 yaitu mengkalibrasi. Nanti ada cara mengkalibrasinya. Selanjutnya yang ketiga, selalu bersihkan alat sebelum dan sesudah memakai. Nah, kan sebelum dan sesudah pasti alat tersebut ada kotorannya. Nah, kalian harus membersihkannya menggunakan kain yang bersih gitu. Selanjutnya, gunakan alat ukur sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau fungsinya mikrometer ini ya untuk mengukur benda-benda itu, tidak boleh membanting atau membuang gitu ya. Jadi gunakan sesuai fungsinya alat ukur tersebut. Nah, selanjutnya cara mengkalibrasi micrometer skrup. Nah, yang pertama itu bersihkan terlebih dahulu bagian poros tetap. Nah, poros tetapnya kalian bersihkan dan poros geraknya kalian bersihkan menggunakan kain bersih ya. Nah, selanjutnya putar batang timbal. Nah, batang timbal itu yang skala nonius ya, secara perlahan, jangan berlebihan sampai antara poros tetap dan poros gerak itu saling bersentuhan. Kemudian putar raket. Raket itu bagian belakang, itu sampai berbunyi tik gitu ya. Putarnya itu 2-3 kali sampai memperoleh peningkatan yang cukup kuat yang bagian ujung ya. Selanjutnya kunci spindle dengan tombol pengunci agar tidak bergeser. Nah, apabila antara skala nonius dengan skala utama sudah menunjukkan garis lurus 0.0, berarti itu tandanya mikrometer sudah terkalibrasi. Nah, selanjutnya cara mengukur menggunakan mikrometer skrup. Yang pertama, kalian harus membuka pengunci spindlenya, ya kan? Kemudian batang spindle dapat bergerak, bisa maju bisa mundur. Nah, kemudian batang spindle berlawanan arah jarum jam agar rahang mikrometer terbuka. Yaitu batang spindlenya diputar berlawanan arah jarum jam supaya rahangnya bisa bergerak. Kemudian letakkan benda kerja yang akan diukur di antara poros gerak dan poros putar, di tengah-tengahnya ya. Nah, kemudian putar kembali spindle searah jarum jam untuk mengunci. Maksudnya itu kayak poros tetap sama poros tetap menyentuh permukaan benda sebelah poros tetap, poros putar menyentuh benda pada poros putar seperti itu. Nah, putar raket searah jarum jam perlahan-lahan ya sampai mendengar bunyi tik
bisa kalian putar 2-3 kali lagi supaya ada penekanan. Kemudian kunci spindle dengan tombol penguncinya ya, dikunci agar tidak bergeser skalanya. Nah, kemudian kalian bisa membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya cara membaca. Nah, untuk membacanya, pertama itu posisikan mikrometer searah dengan pandangan kita supaya kita bisa lihat ukurannya. Nah, kemudian kalian bisa membaca skala utama. Nah, skala utama itu di situ. Skala utama itu kayak 1, 2, 3 dalam satuan milimeter. Nah, apabila skala utamanya nanti, skala utama kan ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Nah, kalau yang atas itu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang bawah itu 0,5 seperti itu. Maksudnya apabila hasil pengukurannya melalui garis bawah kayak ada di gambar, berarti ditambah 0,5. Nah, apabila tidak melalui berarti 0. Nah, contoh pengukuran pada benda di sini. Nah, skala utama. Di situ skala utamanya itu menunjukkan angka berapa? Angka 5 kan? Ya, angka 5. Terus yang bagian bawah melewati enggak? Nah, bagian bawah melewati, berarti otomatis ditambah 0,5. Jadinya skala utamanya 5,5. Nah, kemudian ditambah skala Nannius dikali tingkat ketelitian. Nah, di situ yang garis lurus sama skala utama itu di angka berapa? 30. Ya kan? Nah, jadi 30 dikali 0,01. Nah, tingkat ketelitiannya kan 0,01. Jadinya 0,30. Selanjutnya kalian jumlahkan, jadinya 5,80 mm. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya ada contoh soal lagi. Ini, nah, contoh soal. Nah, kalau yang ini skala utamanya menunjukkan angka berapa? 4 kan? Nah, bagian bawahnya melewati enggak yang 4-nya itu? Tidak kan? Berarti dianggap 0. Kalau melewati ditambah 0,5. Karena itu tidak melewati, jadi skala utamanya 4. Nah, untuk skala putarnya itu menunjukkan searah berapa. Nah, kan itu ada 30, 31, 32, 33, 34 sampai 34 kan. Nah, berarti 34 dikali 0,01 hasilnya 0,34. Nah, hasil pengukurannya berarti skala utama ditambah skala putar, yaitu 4 ditambah 0,34 hasilnya 3,34 mm. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai pengertian mikrometer, fungsinya, bagian-bagiannya, cara mengkalibrasi, cara merawat, cara membaca, sampai cara menentukan hasil pengukurannya. Semoga anak-anak semua dapat memahami penjelasan yang tadi Bapak jelaskan. Sekian penjelasan dari Bapak. Apabila kurang paham, kalian bisa mencantumkan kolom komentar pertanyaan-pertanyaan di e-learning. Nah, atau kalian juga bisa membaca materi yang sudah diupload di e-learning. Sekian, terima kasih. Selamat siang, semoga kalian dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum